jalan tiba-tiba hilang. Apa ya? Aduh, apa ya? Ngumpet di belakang lemari. Ya. Oh, bener, aku dikasih apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayah Priyatun dengan NIM 2220120 kelas PBAC. Sebelumnya saya di sini akan sedikit melaporkan hasil dari observasi saya terhadap anak kecil. Observasi yang pertama dilakukan pada anak kecil usia 3 tahun, yang kedua juga sama berusia 3 tahun, kemudian observasi yang ketiga dilakukan pada anak usia 14 bulan. Baik, tentunya laporan hasil observasi ini dilakukan untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Ilmu Lugha An-Nafsi dan dosen pengampunya Bapak Jauhar Ali MPDI. Yang pertama itu observasi yang pertama, anak usia 3 tahun dengan nama Kaukaba Abkori Tamami, alamat Desa Gejlik, Kajen. Observasi yang pertama dilakukan terhadap ini yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Juni ketika anak ini meminta tolong pada orang lain yang umurnya jauh di atasnya. Dengan sopan dia berkata, "Mbak, pada saat itu mungkin pas masih pagi gitu ya, terus dia itu kayaknya kesiangan, terus mendapati bahwa ibunya itu tidak ada di sampingnya. Kemudian dia mencoba untuk bertanya, Mbak, ibu di mana? Adek minta tolong cariin ibu," kayak begitu. Terus observasi kedua, ketika anak ini bermain dengan kakak perempuannya untuk berniat untuk meninggalkannya karena dia itu mau main sendiri. Terus dengan nada kesal gitu ya, dia berteriak sama kakaknya, "Kak, adek mau ikut," kayak gitu. Terus juga sempat melaporkan ke ibunya bahwasanya kakaknya itu gak mau bawa adiknya untuk bermain. Terus observasi yang ketiga juga pada saat itu kita masih bermain bersama ya, ada kakaknya juga, terus ada temennya juga. Dia itu nyeletup kata pas itu kalau nggak salah itu tebak-tebakan, yang saya sendiri juga terkaget, anak usia 3 tahun bisa main tebak-tebakan. Awalnya juga pertamanya tidak terlalu ngeh ya, soalnya dengan nadanya agak datar, tebak-tebakan. Terus dan kita mencoba menjawabnya dan dia mengiyakan apa jawaban kami. Terus observasi kedua sama dengan usia 3 tahun. Kalau ini dia care dengan lingkungan, akan tetapi yang hanya dia hafal itu nama-nama yang simpel saja. Misal di sini itu ada 8 santri ya, terdiri dari nama Inayah, Adinda, Rifani dan lain sebagainya. Tapi yang dia hafal cuma satu nama, yaitu Mbak Ayu. Dengan kesederhanaan nama itu dia bisa menangkap dan mengucapkannya beberapa kali. "Mbak Ayu mana?" Terus kadang Mbak Ayu kayak gitu. Tapi ketika dengan saya atau yang lainnya yang notabene-nya namanya itu terdiri dari 3 suku kata, dia sulit mengucapkannya. Ini bukan sulit, tapi mungkin menghafalnya juga agak sulit ya. Dari keduanya ini dapat disimpulkan setelah dilakukan wawancara kepada orang tuanya, dapat saya simpulkan jika pada kedua anak tersebut mempunyai kesamaan semantik pemerolehan bahasanya itu dalam hal bagaimana cara orang tuanya mendidik anaknya, kemudian bagaimana lingkungan sekitar dapat mempengaruhi gaya bicaranya. Pada anak pertama itu dia berbicara dengan full Indonesia karena memang orang tuanya juga berbicara dengan full Indonesia. Kemudian pada observasi anak kedua
dia bisa sedikit bahasa kromo, misal mainan tengriku seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian observasi yang ketiga dilakukan pada anak usia 14 bulan. Kalau ini anaknya agak pendiam ya. Ketika ia hendak atau menginginkan sesuatu, dia hanya bilang kata mam. Mam ini dapat diartikan kata orang tuanya itu bahwa dia itu lapar, ingin makan, seperti itu. Terus ketika memanggil seseorang di lingkungannya itu, dia hanya memanggil sebutan mama dan papa. Jika yang ada di sekitarnya ketika minta bantuan ataupun yang dirasa dia kurang lagi nggak nyaman, dia hanya berarti nyolet saja dengan celutupan dengan kata heh, terus dengan ekspresi wajah. Setelah diwawancarai, ternyata dia itu agak mirip dengan ibunya yang agak pendiam. Terus seringkali itu anak ini memang hanya di lingkungan itu saja dengan ibunya, bapaknya, kemudian saudaranya. Sudah ketika keluar pun jadi dia kurang komunikasi dengan yang di luaran keluarganya itu. Jadi saat ada orang asing dia nggak gampang nempel gitu. Kemudian kesimpulan pada hasil observasi ini, berdasarkan temuan hasil observasi ini, peneliti atau saya menyarankan, yang pertama, anak yang berada pada masa perkembangan bahasa diikut sertakan dalam berkomunikasi. Hal ini bertujuan agar anak memiliki kosakata yang banyak dan bervariasi. Yang kedua, selain faktor kognitif, faktor lingkungan sosial juga mempengaruhi pemerolehan bahasa pada anak. Oleh sebab itu, anak diperkenalkan pada lingkungannya. Yang ketiga, keluarga hendaknya menjadi contoh yang baik bagi anak, baik dari segi bahasa maupun sikap, karena anak akan meniru apa yang didengar dan dilihat. Nah, ini yang terjadi pada observasi anak yang pertama dan anak kedua, di mana orang tuanya itu bersikap baik, kemudian anaknya itu meniru apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Selain itu juga pada faktor yang kedua, ketika faktor lingkungan sosial juga mempengaruhi, kemudian keluarga itu seperti tadi anak yang berusia 14 bulan, ketika sang anak itu meniru dari ibunya, yaitu agak pendiam. Ya, demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga hasil observasi terhadap 3 anak ini dapat bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.